Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ngopi tutorial dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 13 kelebihan Chromebook bantuan pemerintah tentunya dengan akun belajar ID. Apakah layak kita gunakan untuk bekerja sehari-hari atau ya sekedar Chromebook itu aja? Bagaimana reviewnya? Kita saksikan video berikut ini. Oke, langsung saja. Dari yang pertama, teman-teman yang punya Chromebook dengan Chrome OS, ya nanti kalau layarnya kita tutup ya, layar Chromebook ini kita tutup, nah itu nanti otomatis akan berubah mode menjadi sleep mode, ya seperti itu. Jadi nanti teman-teman tidak perlu menekan tombol power ataupun mencari di pengaturan power. Ini akan terjadi secara otomatis manakala kita menutup layar, kemudian kita tutup seperti itu akan berubah mode menjadi mode sleep seperti itu. Kemudian kalau sudah kita buka, nanti modenya pun akan menjadi normal seperti biasa. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, saya punya laptop Chromebook ya, mereknya adalah Axio. Di sini merek Axio setelah saya coba itu layarnya bisa dibuka sampai 180 derajat seperti itu. Nanti teman-teman yang punya Chromebook seperti itu bisa dicoba apakah bisa terbuka 180 derajat juga atau tidak. Nah, tapi kalau sudah mentok jangan dipaksakan ya, nanti patah seperti itu. Tuh ya. Jadi layarnya yang kedua memang terbatas hanya 180 derajat. Tidak seperti Chromebook yang lain ya, misalkan punya Acer, punya Samsung seperti itu, beberapa merek memang ada yang bisa dibuka sampai 360 bahkan. Nah, jadi nanti hasilnya seperti kalau dilipat seperti tab seperti itu ya kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga, ketiga ini yang saya jadikan nilai positif itu adalah mikrofon ya. Posisi mikrofon ini ya yang punya Axio ini posisinya adalah di dekat webcam seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi pemposisian ini lumayan cukup bagus karena kenapa? Karena posisi mic-nya sudah sejajar dengan mulut kita. Nah, jadi saat kita gunakan untuk Zoom, kita gunakan untuk Google Meet maupun video conference yang lain, suara kita bisa terdengar lebih jelas dibandingkan beberapa laptop yang memang posisi mic-nya itu berada di bawah display seperti itu. Kemudian yang keempat, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di bagian kanan bawah di sini, nah ini tidak kelihatan, tak geser dulu gambar saya. Ya, yang berada di sebelah saya ini, di belakang saya ini adalah beberapa konektivitas yang bisa teman-teman pakai saat pakai Chrome OS seperti itu. Nah, jadi di sini sudah didukung sama WiFi ya kawan-kawan ya. WiFi ada, kemudian Bluetooth ada, terus kemudian pen tab pun juga bisa. Tadi sudah saya coba pakai pen tab buat gambar-gambar, itu tinggal PNP, plug and play ya, seperti itu, tinggal colok terus main seperti itu. Termasuk penggunaan mouse eksternal, misalkan teman-teman tidak nyaman pakai mousepad yang ada di sini terlalu ribet seperti itu ya. Nanti teman-teman juga bisa pakai mouse eksternal. Nah, dan juga plug and play, tinggal colok kemudian main seperti itu. Nah, itu tadi yang keempat. Yang kelima, untuk penggunaan Chromebook orang awam seperti itu, bukan dari kementerian, terutama yang dari belajar.id, itu sudah didukung sama Play Store seperti itu ya. Nah, sehingga nanti dengan akun yang sama dengan handphone, misalkan akun yang ada di handphone kita masukkan ke dalam Chromebook seperti itu, nanti teman-teman akan secara otomatis tersinkronisasi, baik itu aplikasi, email, terus kemudian YouTube ya dan lain-lain. Nah, itu nanti secara otomatis akan tersinkronisasi. Walaupun ada beberapa aplikasi yang memang tidak kompatibel ya dengan Chromebook ini. Seperti contohnya adalah KineMaster. Nah, jadi KineMaster memang butuh hardware yang cukup besar seperti itu, sehingga kalau kita jalankan di Chromebook di mana kita pakai Intel Atom sebagai prosesornya, walaupun RAM-nya sudah 4 GB, saya kira tidak akan berjalan dengan proper seperti itu ya. Nah, tetapi aplikasi KineMaster itu bisa disubstitusikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Nah, video editing ada, cuman ya terbatas fungsinya, tidak sebebas KineMaster seperti itu. Tetapi pada beberapa laptop
keluaran Kementerian Pendidikan atau terutama yang pakai Belajar ID itu Google Play-nya tidak bisa teman-teman temukan. Karena kenapa? Karena memang sudah dibatasi oleh admin. Bahkan saat teman-teman lihat YouTube itu tidak bisa buka komentar. Nah, padahal di situ itu penting. Nah, barangkali teman-teman yang menjadi Google Master Trainer bisa mengusulkan ini kepada pihak terkait, khususnya untuk pendidik bisa dibuka untuk melihat komen-komen yang ada di video YouTube. Karena kenapa? Biasanya diskusi itu ada di situ. Sebuah video misalkan ada permasalahan seperti itu, biasanya kita baca-baca komentarnya, kemudian kita menemukan solusi di situ. Nah, padahal di video intinya malah tidak ada seperti itu. Terus kemudian yang keenam, nah di sini karena basisnya ini adalah Linux, maka pengguna-pengguna yang familiar dengan Linux environment, maka teman-teman sudah tidak perlu pusing lagi. Karena apa? Karena ini juga bisa menjalankan program-program dari Linux, program-program open source seperti itu ya. Nah, untuk kelebihan yang ketujuh, ini teman-teman di bagian kanan bawah, ya di sini ada fitur night mode, ya atau fitur mode malam seperti itu. Ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang suka baca buku, baca PDF ya, supaya tidak terkena efek dari radiasi Blu-ray. Ini teman-teman bisa aktifkan sehingga gambarnya memang agak sedikit aneh seperti itu ya. Seperti ini kenapa? Karena memang kapasitas dari sinar biru atau Blu-ray-nya itu dikurangi ya, sehingga gambarnya pun juga berubah menjadi agak kemerahan ini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman nggak nyaman dengan settingan seperti ini, nanti teman-teman bisa aktifkan lagi sehingga gambarnya pun menjadi normal seperti itu. Ya, tidak kelihatan ya tadi ya. Terus pokoknya ada di belakang saya sini tadi ada night mode seperti itu. Kalau sudah dalam bahasa Indonesia berarti cahaya malam. Kemudian untuk settingan suara, nah ini tak pindah lagi dulu videonya. Nah, untuk settingan suara ini nanti teman-teman bisa setting baik internal maupun eksternal seperti itu. Nah, selain di sini sudah dibenamkan speaker internal, teman-teman juga bisa mengkonekkan jack 3,5 mili stereo ke speaker aktif seperti itu. Dan satu lagi, ini juga bisa kita keluarkan audionya melalui audio interface yang sudah teman-teman punya di rumah. Misalkan punya mixer seperti itu. Kemudian punya audio interface misalnya ya. Nah, itu bisa nanti teman-teman bisa keluarkan audionya atau audio out bisa disetting ke situ. Ya, itu bisa internal bisa eksternal, jangan khawatir. Oh, masa iku laptopnya kayak ora iso nggo nyetel sing rodok banter. Nah, bisa. Terus selanjutnya untuk berganti jendela ke jendela yang lain itu kita bisa mengeklik Alt plus Tab. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman biasanya kalau pindah jendela dari Chrome, misalnya dari Chrome mau pindah ke sini kan tinggal diklik seperti ini ya kawan-kawan ya. Pindah seperti itu, pindah seperti itu. Nah, shortcutnya itu teman-teman bisa klik Alt sama Tab. Jadi Alt kemudian di Tab. Ya, nah ini muncul. Kita tap lagi, pindah ke setelan, kita tap lagi, pindah ke YouTube. Kita tap lagi, pindah ke sini. Kemudian kita lepaskan apa yang terjadi, atau tampilannya akan berubah atau pindah ke drive seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kita tap lagi, misalkan mau pindah ke settingan atau setelan. Nah, kita lepaskan, maka pun tampilannya akan berubah. Itu untuk berpindah-pindah Windows seperti itu. Nih, kemudian selanjutnya, nah di sini teman-teman yang sudah mendapatkan Chromebook itu jangan khawatir tidak bisa menampilkan apa yang ada di screen di hadapan kita ke layar eksternal, baik itu Smart TV maupun ke LCD proyektor seperti itu, ya, semua bisa, ya, karena di sini walaupun tidak tersedia port HDMI, tapi teman-teman bisa menemukan port USB tipe C. Ya, di mana itu teman-teman juga bisa menambahkan satu alat yang namanya USB Type-C converter ke HDMI atau VGA. Nah, memang butuh satu alat ya. Dan kebetulan laptop yang saya punya ini, laptop yang saya dapatkan ini sudah dikasih alat itu jadi enak. Nah, jadi saya rekam ini di belakang saya gambar ini kan pakai konverter itu. Itu tadi
ya. Jadi bisa connect ke screen yang lain maupun ke LCD proyektor seperti itu. Jadi jangan khawatir, wah ini tidak bisa. Bisa. Terus kemudian yang selanjutnya, nah ini kembali ke Chrome lagi ya kawan-kawan ya. Nah, di sini saya sudah punya 2 tab, ya. Di sini saya sudah punya 2 tab. Kalau kita mau pindah-pindah tab itu kan tinggal klik-klik seperti ini. Nah, tetapi di Chromebook itu sudah ada shortcutnya. Nah, bagaimana caranya? Nanti teman-teman tinggal tempelkan 3 jari ke mousepadnya, kemudian tinggal digeser. Ya, nah ini sudah pindah, ini sudah pindah. Nah seperti itu. Kita coba kita jauhkan mouse-nya. Mouse-nya saya pindah ke sini, kemudian saya tempelkan 3 jari di mousepad seperti itu, kemudian saya geser ke kiri, pindah ke YouTube. Geser ke kanan, pindah ke sini. Misalkan saya mau tambah tab lagi, ya. Nah, misalkan mau pindah ke email, nah tinggal geser lagi, lepaskan. Pindah ke kiri lagi, tempel 3 jari, geser ke kiri, lepaskan. Nah seperti itu. Nah, jadi sudah sangat familiar ya, sangat mudah penggunaannya. Terus kemudian ya ini untuk naik turun nanti teman-teman juga tidak perlu scroll ya, scroll mouse karena di sini sudah dikasih fasilitas ya untuk scroll ke atas ke bawah cukup nanti tempelkan 2 jari kemudian tarik ke atas atau ke bawah. Nah, seperti ini kita letakkan dulu mouse-nya di sini yang aktif, kemudian kita ke ataskan dengan cara menempelkan 2 jari ke atas maupun ke bawah, nanti layarnya akan menggulung sendiri seperti itu. Nah seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah ini mousepadnya saya tempeli 2 jari naik dan turun seperti itu. Dan yang terakhir yang ke-13 untuk Chromebooknya ini sudah saya pakai beberapa hari ya seperti itu karena memang saya mendapatkan itu sebelum Idul Fitri ya, jadi sudah saya gunakan sekian hari. Satu hal yang membuat saya takjub itu adalah baterainya. Daya tahan baterainya itu sekali ngecas bisa 12 jam lebih dengan catatan kondisi baru ya kawan-kawan ya. Nah, nanti kalau sudah digunakan beberapa lama kita lihat daya tahannya apakah akan sama saat kondisi seperti baru atau tidak. Nah, dan biasanya tidak sama seperti HP lah seperti itu. Biasanya kalau baru baterainya tahan lama, kalau sudah lama baterainya juga akan aus. Nah, sayangnya beberapa kelebihan itu justru menjadi beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya yang pertama baterainya tanem kawan-kawan. Ya, jadi baterai tanam itu memang agak kesulitan ya, terutama kalau saat kita mau butuh ganti baterai, kita tidak tahu jenis baterainya apa. Nah, kita harus buka dulu untuk mengetahui baterainya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, layarnya walaupun sudah HD itu kecil ya kawan-kawan ya. Nah, mungkin bagi bapak-bapak yang sudah berkacamata tebal itu akan sangat kesulitan untuk membaca ini ya. Nah, tetapi satu lagi, berarti kelebihan keberapa ya 14 ini untuk ngezoom. Nah itu tinggal kita tapkan 2 jari seperti ini kemudian kita gerakkan ke arah yang berlawanan seperti itu sudah di zoom. Nah, berarti layar kecil tidak jadi masalah. Nah seperti itu ya. Nah itu kekurangan yang kedua, layarnya kecil tapi bisa di zoom seperti itu. Nah terus kemudian walaupun layarnya kecil ya, kekurangan yang kedua di sini karena kita pakai akun Belajar ID di mana Play Store-nya itu tidak ada, maka teman-teman juga tidak bisa mengakses aplikasi-aplikasi bawaan dari Google seperti itu, kecuali memang adminnya bisa membuka untuk pembatasan-pembatasan itu, seperti itu. Kemudian setelah itu, kekurangan selanjutnya kita tidak bisa berkomentar, menambahkan komentar, membaca komentar pun kita tidak bisa, karena kenapa? Itu tadi akun Belajar ID yang kita pakai di laptop Chrome OS ini memang terbatas, dibatasi oleh kementerian seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, untuk membaca komentar, nah seperti ini komentar untuk video ini telah disembunyikan oleh mode terbatas, ya seperti itu. Jadi kelemahannya yang ketiga itu memang kita tidak bisa memberikan komentar saat kita buka YouTube seperti itu ya kawan-kawan. Nah, semoga ini bisa didengar oleh teman-teman dari Google maupun dari kementerian, karena memang apa? Karena saat kita baca komentar di situ justru diskusi itu terjadi. Kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu video ya. Ya di situ memang dari komentar. Sayang sekali kalau harus ditutup seperti itu.
Itu dulu video yang bisa saya sampaikan tentang 13 kelebihan Chrome OS atau Chromebook dan 3 kekurangan yang baru saya temukan. Ya, 13 kelebihan banding 3 itu kan ya lumayan, dapat 75 lah. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Huda, salam ngopi tutorial.